Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas vektor. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas konsep dasarnya tentang vektor. Kita simak paparan berikut. Dalam pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah agar kalian dapat memahami konsep vektor, kemudian operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor, proyeksi vektor, baik dalam dimensi 2 maupun dimensi 3, yang akhirnya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi-operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor, kemudian proyeksi vektor dalam dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, aplikasi vektor dalam kehidupan nyata banyak sekali. Dalam hal ini khususnya adalah teknik sipil dalam rancang bangun dasar arsitek untuk perhitungan panjang, sudut, dan letak, menentukan komponen-komponen dasar di dalam bangun tersebut, mengetahui perhitungan pasti dari rangka bangun, contohnya menempatkan pilar pondasi, menentukan garis siku. Untuk garis siku biasanya melibatkan Pitagoras ya. Kemudian menentukan kekuatan gaya yang bekerja pada struktur bangunan di atas tanah. Nah, perhitungan arah vektor gaya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keruntuhan bangunan. Kemudian menghitung momen balok, dimensi balok sebagai dasar penentuan perhitungan kemiringan atap. Kemudian mengukur tinggi gedung dan memperkirakan tinggi bangunan gedung dengan memperhatikan sudut elevasi pada bangunan. Pada saat kalian main game, mungkin dengan PlayStation atau dengan game yang lain, pada saat game bola yang kalian mainkan, nah di situ di permainan game itu kalian pasti akan menggerakkan pemain di layar televisi itu atau di layar monitor untuk menggerakkan tombol-tombol ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, serong kanan, bawah, dan seterusnya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memindahkan pemain ke arah kanan, atas, kemudian bawah dengan kalian melakukan tombol-tombol yang ada baik ke kanan maupun ke kiri, diikuti dengan menekan tombol atas atau bawah sehingga mengikuti permainan yang ada di dalam layar tersebut. Nah, di dalam layar televisi kita umpamakan itu adalah sebagai sebuah bidang datar. Dalam hal ini menggambarkan sebuah bidang kartesius XOY. Nah, pemain-pemain sepak bola itu merupakan titik-titik yang dapat dipindahkan pada bidang XOY tersebut. Nah, pemain sepak bola dapat berpindah letak ke segala arah dengan cara seperti hanya dijelaskan tadi. Sehingga pada prinsipnya setiap perpindahan letak pemain dapat ditentukan oleh dua komponen, yaitu gerak kiri atau kanan dan gerak atas atau bawah. Nah, perpindahan letak pemain di dalam sepak bola inilah yang dikatakan sebagai bagian dari vektor. Yang namanya skalar. Skalar itu adalah yang memiliki nilai saja, seperti halnya berat, panjang, luas, dan lain sebagainya. Sedangkan vektor di dalam matematika dalam hal ini adalah dapat dinyatakan dengan luas garis berarah yang memiliki panjang dan tentu arah ya. Arah dalam hal ini adalah arah geraknya. Kemudian panjang dalam hal ini adalah jarak dari ujung awal sampai ke ujung pangkal ya. Nah, panjang luas garis berarah ini itulah yang akan kita nyatakan sebagai besaran vektor. Nah, sedangkan arah vektor itu untuk menunjukkan kemiringan dari ruas garis dan arah panahnya. Nah, panjang garis yang diukur, katakanlah dengan menggunakan penggaris, itu menunjukkan panjang vektor tersebut. Nah, karena titik pangkalnya misalkan P dan titik ujungnya misalkan Q, maka vektor itu bisa kita nyatakan dengan tanda demikian. Jadi PQ
tapi ada barnya di atasnya, ada garis di atasnya, bisa garis lurus, bisa garis panah, atau garis bawah dan lain sebagainya. Nah, panjang vektor itu kita nyatakan dengan lambang tanda mutlak. Nah, itu melambangkan panjang vektor. Jadi misalkan vektor PQ itu diawali P, diakhiri oleh Q dengan arah panah demikian memiliki kemiringan tertentu, dan nanti kita akan ukur berapa sudutnya dan sebagainya. Atau katakanlah ini adalah vektor A kecil dengan di atasnya ada garis atau disebut A bar ya, atau vektor A. Nah, sebuah vektor itu kita bisa juga menuliskan dengan mencetak tebal. Di buku tebal seperti ini itu juga menambahkan sebuah vektor. Jadi vektor PQ bisa juga dituliskan dengan vektor A dengan huruf A tebal. Atau boleh juga diberi seperti yang tadi, A bar, kemudian A pakai tanda panah di atas. Itu juga aja boleh ya, untuk menyatakan sebuah vektor. Atau di garis bawah. Gitu ya. Jadi vektor bisa dengan huruf kecil, tebal, kemudian huruf besar 2PQ tapi di atasnya ada barnya, kemudian pakai A bar, kemudian A ada panahnya, kemudian atau di bawah ada garis bawah dan sebagainya. Itu menunjukkan sebuah vektor. Vektor yang digambarkan pada bidang koordinat mempunyai komponen horizontal atau gerak ke kanan ke kiri dan komponen vertikal gerak ke atas atau ke bawah. Nah, ini seperti ini. Misalkan PQ jadi ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, komponen horizontal PQ itu sebesar XQ dikurangi XP. XQ dikurangi XP kalau seandainya awalnya P akhirnya Q. Kemudian sedangkan komponen vertikalnya adalah YQ dikurangi YP. Gitu ya, YQ dikurangi YP. Nah, dalam bentuk aljabar bahwa vektor PQ itu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks kolom seperti demikian. Jadi PQ, vektor PQ jadi komponen horizontal XQ dikurangi XP, kemudian komponen vertikal YQ dikurangi YP itu dalam bentuk matriks kolom seperti demikian. Atau dalam bentuk pasangan berurutan tapi bukan menunjukkan sebuah titik ya, tapi menunjukkan sebuah vektor, jadi XQ dikurangi XP, YQ dikurangi YP. Atau dalam bentuk vektor basis, misalkan A1I plus B1J. Nah, itu adalah notasi vektor dalam berbagai bentuk ya. Jadi bisa dalam bentuk matriks kolom, kemudian pasangan berurutan, bisa juga dalam bentuk vektor basis. Misalkan di sini vektor AB. Nah, berarti ada 4 kotak ke kanan, arah kanan, dan 3 kotak ke atas. Kemudian vektor DE. Ada 4 kotak ke kiri dan 3 ke atas. Nah, penulisannya di sini, misalkan vektor AB, itu komponen horizontal dan komponen vertikal, itu artinya dia melangkah 4 ke kanan, berarti itu artinya positif. Kemudian melangkah 3 ke atas, itu juga bernilai positif. Kalau ke kiri, itu nilainya negatif. Ke bawah juga nilainya negatif. Gitu ya. Nah, sehingga untuk vektor AB ini, jadi ke kanan 4, kemudian ke atas 3. Maka dapat dinyatakan dengan vektor kolom 4, 3. Dengan matriks kolom ya, 4, 3. Kemudian DE berarti 4 ke kiri berarti min 4. 3 ke atas berarti 3 positif. Jadi vektor DE adalah min 4, 3. Kalau kita ingin menghitung panjangnya, maka panjang AB itu adalah seperti hanya dalam Pitagoras atau jarak antara 2 titik lah. Mungkin waktu di SMP kalian sudah belajar tentang Pitagoras.
jarak antara dua titik ya. Jadi kalau misalkan di sini AB 4, 3, maka panjangnya adalah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Itu panjang vektor AB, sehingga nilainya adalah 5. Kemudian kalau DE, itu berarti panjangnya adalah 4 kuadrat, min 4 kuadrat dan 3 kuadrat. Tetap panjangnya adalah 5. Cuman arahnya berbeda. Panjangnya sama, belum tentu vektor itu sama. Nah, sehingga kalau secara umum bahwa panjang vektor itu, jadi kalau vektornya misalkan dinyatakan dalam matriks kolom AB, maka panjang vektor AB itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Itu adalah panjang sebuah vektor. Sekarang perhatikan sembarang titik A1, A2, B adalah B1, B2 pada bidang kartesius. Di sini ada titik A dan ada titik B. OA itu namanya vektor posisi titik A. OB itu namanya vektor posisi titik B. Lambangnya bisa dengan A tebal atau A pakai bar, B tebal atau B bar, atau pakai A tanda panah atau B tanda panah. Atau bisa juga vektor OA bar, vektor OB bar. Nah, sehingga kita bisa menyatakan berapa panjang vektor AB dengan cara demikian. Nah, pada gambar di sini bahwa vektor A mewakili ruas garis 00 ke A1, A2. Oleh karena itu, vektor A dapat dituliskan sebagai demikian. Jadi A1, A2. Ini namanya vektor posisi titik A. Adapun vektor B berarti dari 0,0 ke B1, B2, maka dapat dinyatakan dengan vektor kolom, matriks kolom B1, B2. Ya. Nah, B itu dalam hal ini berarti vektor posisi titik B. Nah, panjangnya, panjang OA berarti panjang vektor A adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Panjang vektor B adalah B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Kalau seandainya vektor AB. Nah, vektor AB ini kita akan menghitung panjang AB. Nah, misalkan titik A. Kemudian ini misalkan titik B. Ini A1, A2. Ini B1, B2. Nah, maka ini ada resultannya atau posisinya. Jadi ini misalkan A1, ini misalkan B1. Nah, kalau dilihat dari ukuran berarti dia selisihnya. Ini adalah B1, A1. Begitupun demikian kalau misalkan ini adalah A2, kemudian ini adalah B2. Maka selisih ini adalah B2 min A2. Gitu ya. Nah, sehingga panjang AB dengan menggunakan Pitagoras adalah B1 A1 kuadrat kan ya, ditambah B2 A2 kuadrat. Itu adalah panjang AB. Jadi panjang AB itu atau panjang vektor AB itu adalah akar dari B1 min A1 kuadrat ditambah B2 min A2 kuadrat ya. Itu dengan menggunakan konsep Pitagoras. Kesamaan dua vektor. Sebuah vektor dikatakan sama itu apabila arah dan panjangnya sama. Ini misalkan vektor A, ini misalkan vektor B, ini misalkan vektor C, ini misalkan vektor D. Sama itu apabila panjangnya sama dan arahnya sama. Walaupun letaknya berbeda. Itu berarti dikatakan vektor itu sama. Misalkan vektor itu dinyatakan dengan dua titik.
PQ misalkan. Jadi PQ ini, vektor PQ, katakanlah demikian, maka itu sama saja dengan vektor posisi titik Q dikurangi dengan vektor posisi titik P. Atau dengan kata lain, vektor Q dikurangi vektor P. Nah, vektor Q dikurangi vektor P, kalau misalkan kita gunakan matriks kolom, itu berarti koefisien yang atas itu adalah selisih absis ya. Selisih dari X. Berarti X Q dalam hal ini adalah 4 dikurangi XP dalam hal ini adalah 1. Begitupun untuk Y-nya yang bawah. Ordinatnya berarti YQ dikurangi dengan YP. Sehingga hasilnya adalah 3, 4. Jadi vektor PQ adalah 3, 4. Kemudian misalkan vektor RS. Vektor RS adalah vektor posisi titik S dikurangi dengan vektor posisi titik R ya. Atau dengan kata lain vektor S dikurangi vektor R. Nah, berarti absis titik S dalam hal ini adalah min 1 dikurangi dengan absis titik R dalam hal ini adalah minus 4. Kemudian ordinatnya, ordinat titik S dalam hal ini 1 dikurangi ordinat titik R dalam hal ini adalah minus 3. Sehingga nilainya adalah 3, 4. Nah, dengan demikian maka kita bisa simpulkan berarti PQ itu sama saja dengan RS. Jadi vektor PQ sama dengan vektor RS. Kenapa? Karena nilainya sama. 34, 34. Kemudian panjangnya juga sama. Nah, kalau misalkan dia yang salah satunya negatif, panjangnya sama, tapi belum tentu dia sama vektornya. Misalkan vektor A katakanlah 2, 3. Kemudian vektor B katakanlah min 2, 3. Nah, kalau ditanyakan panjangnya, panjang vektor kan tadi sudah dinyatakan berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu nilainya akar 13, 4 tambah 9 ya. Begitupun vektor B. Vektor B adalah minus 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini juga akar 13. Panjangnya sama tetapi vektornya berbeda. Seperti hanya di yang awal. Jadi kesimpulannya bahwa sebuah vektor dikatakan sama apabila panjangnya sama, arahnya sama. Berarti itu sama. Kalau panjangnya saja yang sama, itu belum tentu sama vektornya. Nah, jadi dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor tersebut mempunyai besar dan arah yang sama. Nah, sekarang perhatikan vektor PQ dan vektor RS. Vektor PQ kalau dilihat dari kategori ini, PQ berarti 3 ke kanan, kemudian 4 ke atas. Jadi vektor PQ itu adalah 3, 4. Kemudian RS 3 ke kiri, 4 ke bawah. Berarti RS adalah min 3, min 4. Nah, kalau ditanya panjangnya, panjang PQ jelas sama nilainya. Karena panjang itu adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Itu berarti akar 25 ya. Berarti 5. Kemudian panjang RS juga demikian. Berarti akar dari min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Berarti akar 25 juga 5. Tetapi ternyata elemennya berbeda.
Nah, dengan demikian PQ ini tidak sama dengan RS, tetapi nilainya sama. Ada kesamaan nilai bahwa PQ itu adalah minus dari RS. Gitu ya. Jadi ini adalah min dari 3, 4. Nah, kalau demikian berarti kalau lihat dari gambarnya dia berlawanan. Jadi kalau PQ 3 ke kanan, 4 ke atas, RS 3 ke kiri, 4 ke bawah. Nah, itu berarti negatif ya. Jadi posisinya adalah ini min 3, min 4. Sedangkan PQ adalah 3, 4. Nah, ini berarti vektor yang berlawanan. Tidak sama. Panjangnya sama, nilainya berbeda atau berlawanan. Nah, jadi vektor PQ dengan vektor RS itu sama panjang, tapi arahnya berlawanan. Sehingga vektor PQ dan RS merupakan vektor yang berlawanan. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan vektor-vektor berikut. Di sini ada vektor U, ada vektor W1, W2, W3, W4. Nah, kalau dilihat dari arahnya sepertinya sama. Tetapi panjangnya beda-beda. Nah, kalau demikian, maka kalau lihat dari arahnya dan sudutnya hampir sama semua, itu berarti vektor itu berkelipatan. Nah, jadi dari komponen vektor tampak jelas bahwa vektor W1, W2, W3, W4 merupakan kelipatan daripada vektor U. Jadi vektor W1, W2, W3 dapat kita katakan dengan K vektor U. Artinya K sebagai skalar. Nilainya positif. Sementara W4, K skalarnya bernilai negatif. Kenapa? Karena dia arahnya berbeda. Arahnya berbeda, skalar kelipatan juga, tapi nilainya negatif. Nah, sekarang apa itu vektor 0? Nah, suatu vektor disebut vektor 0 apabila panjangnya 0. Arah dari vektor 0 tak tentu. Misalkan AA, BB, CC, atau vektor O sendiri. Disebutnya adalah vektor 0. Lalu tadi saya sudah katakan vektor posisi. Apa itu sebenarnya vektor posisi? Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah titik A 4,3, maka OA itu disebut vektor posisi titik A. Penulisannya bisa dengan matriks kolom 43. Titik B 68. Vektor posisinya adalah vektor OB dengan penulisan 68 dengan matriks kolom. Vektor posisi titik C dari min 34 adalah OC min 3, 4. Nah, vektor OA, OB, OC itu disebut vektor posisi. Jadi kalau misalkan begini. Misalkan ini ada sebuah titik A, katakanlah 43, 4,3, itu artinya kalau misalkan kita hubungkan dengan pusat koordinat, maka dia menjadi vektor posisi. Ini namanya vektor posisi titik A, atau boleh juga dengan lambang A kecil. Ya. Kemudian vektor C, misalkan min 3, 4. Min 3, 4. Katakanlah ini vektor C. Ini titiknya min 3, 4. Maka OC itu disebut vektor posisi titik C. Katakanlah C kecil. Nah, itu disebut vektor posisi. Sehingga kalau ditanya bagaimana dengan AC, nah kalau kita lihat dengan resultan, perhatikan arah vektornya. Jadi bahwa OA kemudian dilanjutkan dengan AC, itu adalah OC. Nah, sehingga tadi kita sempat perhatikan bahwa AC itu berarti OC
dikurangi dengan OA. Ya, jadi AC itu adalah OC dikurangi OA. Jadi vektor AC itu berarti berasal dari selisih vektor posisi titik C dikurangi dengan vektor posisi titik A. Atau dengan kata lain bahwa AC itu adalah vektor C dikurangi vektor A. Oke, itu kalau kita gunakan segitiga atau resultan dengan menggunakan vektor posisi. Nah, jadi dengan demikian bahwa vektor posisi suatu titik dapat dilambangkan dengan nama titik ujungnya ya dengan menggunakan huruf kecil ya. Jadi misalkan vektor posisi titik A adalah A kecil, vektor posisi titik B adalah B kecil, tapi di atasnya ada tanda panah dan seterusnya. Kalau misalkan titik A itu A1, A2, maka vektor posisi titik A adalah vektor A adalah A1, A2 bisa dilambangkan dengan matriks kolom atau boleh juga dengan menggunakan vektor basis ya. Jadi tadi A1I ditambah dengan B1J. Nah, itu untuk di ruang 2. Ruang 3 bagaimana? Prinsipnya sama. Oke. Nah, sekarang vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan secara sederhana adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Sepertinya tadi vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0. Atau dilambangkan dengan 00. Jadi vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi misalkan di sini vektor satuan arah sumbu X dapat dinotasikan dengan I sehingga vektor I itu adalah 10. Kemudian vektor satuan dengan arah sumbu Y dapat dinotasikan dengan Z sehingga dituliskan J itu adalah 01. Nah, untuk setiap vektor A yang bukan vektor 0 dapat ditentukan menjadi sebuah vektor satuan dengan vektor A itu dilambangkan dengan E bar gitu ya. Nah, dalam hal ini ada tanda topi nih, E topi. Nah, vektor satuan arahnya searah dengan vektor A. Dan panjangnya sama dengan satu satuan. Jadi vektor A, dalam hal ini A1, A2, maka vektor satuan dari vektor A itu adalah vektor dibagi dengan panjang vektornya. Vektor dibagi dengan panjang vektornya, itulah yang disebut dengan vektor satuan. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah vektor A. Nah, di sini ada satuan vektor. Nah, satuan vektor ini yang panjangnya satu satuan itu dilambangkan dengan E topi ya. Ini artinya adalah vektor satuan. Jadi vektor dibagi dengan panjang vektornya itu namanya vektor satuan. Di mana panjang dari vektor satuan adalah 1. Oke, saya kira itu dulu sebagai pengenalan dari vektor. Nanti kita akan lanjutkan dengan operasi-operasi vektor dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.